Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Maka pesan saya, berteman boleh dengan siapapun. Ingat-ingat ya, berteman boleh dengan siapapun, tetapi bergaul mesti pilih-pilih. Karena dalam hidup hukumnya begini, dengan siapa Anda bergaul, Anda akan menjadi seperti mereka. Saya tidak membatasi itu pertemanan, ya, tetapi ingat-ingat, bergaul mesti pilih-pilih. Hukumnya begini, bos saudara. Kalau Bapak Ibu kumpul dengan 5 penjudi, Anda akan menjadi penjudi yang nomor 6. Kalau Anda berkumpul dengan 5 tukang orang gibah, Anda akan menjadi orang gibah yang nomor 6. Kalau Anda kumpul dengan 5 pemabuk, Anda akan menjadi pemabuk yang nomor 6. Nah, kalau udah tahu ilmunya gampang. Kalau pengen sugih, silakan kumpul dengan 5 orang yang kaya, dan Anda akan menjadi orang kaya yang nomor 6. Maka saya juga open, ya, saya membuka diri, orang mau ketemu saya kapanpun bisa. Tadi mau sarapan dengan saya bisa, Bu, ya. Sarapan dengan saya, ngopi dengan saya bisa. Kenapa? Saya mau menularkan tadi. Ya, saya mau mentransfer ilmu itu, saya mau mentransfer energi itu, energi kekayaan, energi kelimpahan, supaya semuanya yang mengenal saya, yang datang ke tempat saya, semuanya menjadi kaya. Makanya sugih bareng, happy bareng. Mungkin sampai di sini dulu. Silakan yang mau bertanya, saya kasih kesempatan. Kenalan, saya Pak Yuswo dari Purwokerto. Pak Yuswo. Iya. Ada hal yang ingin saya tanyakan terkait, boleh dikata tadi ada peribahasa, tapi juga menjadi pedoman secara umum ya Pak. Ya, terkait dengan, bahkan kalau di sekolah itu kan rajin pangkal pandai, kalau hemat pangkal kaya. Tapi di sini ternyata terjadi keterbalikan ya. Jadi kenyataannya itu ternyata pendapatnya atau pandangannya orang miskin. Tetapi realita begini Pak, yang dibikin irit aja kita kesulitan, apalagi kalau boros. Mohon penjelasan. Jadi dimulai dari prinsip dulu. Ya, jangan dibalik. Lalu cara main ngirit aja nggak cukup kan gitu. Justru karena Bapak punya prinsip ngirit tadi, akhirnya selalu kekurangan. Gitu loh. Ya, tadi hukumnya apa? Hukumnya, siapa menebar harta, dia bertambah kaya. Tetapi siapa menghemat secara luar biasa, dia akan selalu kekurangan. Pak, kita punya latar belakang sama Pak. Saya itu orang desa. Ya, saya juga lahir tidak tiba-tiba kaya enggak. Ya. Tetapi karena saya tahu prinsip tadi, saya tidak pernah berpikir Pak di dalam berbagi Pak. Ya, saya tidak pernah berpikir negatif ketika saya mengeluarkan uang. Ya, contohnya kan kaya itu berbanding dengan uang ya. Selama ini kalau kita mengeluarkan uang, apa yang muncul di pikiran banyak orang? Ayo. Ketika mengeluarkan uang, apa yang muncul dalam pikiran banyak orang? Kurang. Apa? Balik meneh ora kan itu kan. Engko nak ilang piye? Engko nak rugi piye? Engko nak dihapusi piye gitu ya? Benar enggak? Saya ketika saya mengeluarkan uang, ya ini diingat-ingat ya. Ketika saya mengeluarkan uang untuk apapun, saya selalu ngomong gini, Tuhan, hari ini aku bahagia dan bersyukur. Setiap uang yang keluar di dalam kehidupanku, uang itu akan bertumbuh, berkembang, berlipat kali ganda, dan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi ini sudah saya praktekkan ya bertahun-tahun dan membuat ribuan orang, puluhan ribu orang menjadi kaya. Oke, ketika hidupmu sudah berpikir untuk orang lain, otomatis Tuhan akan menambah-nambahkan apa yang ada di dalam kehidupan. Gitu loh. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Gak ini cerita aja nih ya. Bapak Ibu kalau ikut seminar bayar gak? Bayar ya.
Hari ini saya mau berbagi. Saya berbagi ilmu. Ya, kita akan buka bersama. Saya tidak akan pernah memungut 1 sen pun ketika saya mengajarkan ilmu. Justru saya mau berbagi apa yang sudah saya miliki. Ya, dan saya tidak akan pernah jualan ilmu. Dan saya sebagai konsultan, saya jadi konsultan dari tahun 2000. Saya tidak pernah memungut 1 sen pun bayaran sebagai orang konsultan. Saya sebagai konsultan tidak pernah memungut bayaran 1 sen pun. Bahkan seringkali orang yang datang susah, pulang tak sangoni bos sekalian. Tuhan tidak melihat aksimu, ya. Tuhan tidak melihat aksimu, tetapi Tuhan melihat hatimu. Ketika Anda berbagi, ketika Anda menolong orang lain, tetapi dalam hatimu berharap imbalan, itu kamu menunjukkan orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Perbuatanmu orang kaya karena berbagi, karena menolong. Tetapi di dalam hatimu itu menunjukkan rasa-rasanya orang miskin. Lah hukumnya begini hukumnya, ya, hukumnya begini. Apapun yang kamu rasakan dalam hati terpancar ke semesta, dan semesta akan mengirimkan hal yang sama. Ingat-ingat ya. Apapun yang kamu rasakan dalam hati terpancar ke semesta, dan semesta akan mengirimkan hal yang sama. Aksimu tadi kan aksi orang kaya, tapi karena hatimu mengharapkan imbalan, mengharapkan balasan, rasamu berarti rasanya orang miskin. Rasa kemiskinan tadi terpancar ke semesta, dan semesta akan mengirimkan hal yang sama, hal yang akan buat kamu semakin miskin. Oke, jadi kalau sudah tahu hukum itu, apapun yang Anda ingin rasakan dalam kehidupan Anda, cipta dulu di dalam hati. Nah, kalau pengen kaya, pengen berkelimpahan, tidak ada cara lain tadi, berbagi. Tapi bukan berharap untuk mendapat balasan. Tapi ketika kita berbagi, kita sedang mengakses rasa kelimpahan itu di dalam hati kita. Tadi kalau hati kita sudah kelimpahan, yang terpancar ke semesta adalah kelimpahan, yang akan kembali ke dalam hidup kita adalah hal-hal yang akan membuat kita selalu berkelimpahan. Nah, itu yang terjadi bos sekalian. Ya, jadi Tuhan melihat rasamu, rasamu adalah doamu. Nah, kalau udah tahu ilmu itu, kalau kita pengen bahagia, yaudah ciptakan rasa bahagia dulu dalam hatimu. Kalau hatimu bahagia, terpancar ke semesta bahagia, dan yang akan kembali dalam hidupmu adalah hal-hal yang membuat kamu selalu bahagia. Nah, di BLN saya punya pola yang berbeda. Tadi ya, banyak orang yang datang ke saya, tanamannya masih tanaman keras. Nah, saya tahu saya mau menanam bunga di sana, karena masih ada tanaman kerasnya, nggak bisa. Apa yang harus saya lakukan? Ya, tentunya saya harus mencabut tanaman keras tadi. Saya cabut dulu. Ya, dicabut, dibajak. Baru setelah bersih, baru saya menanam bunga. Nah, ketika itu saya lakukan, ya, anggota BLN semua sudah membangun taman yang indah. Dan tadi rezeki, uang datang sendiri di dalam kehidupan mereka, tanpa dengan kerja keras. Makanya ada istilah keajaiban di tempat kami. Nah, tadi ya, kaya dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib.